Bab 1141, Menjadi Orang Suci. Julian melihat ke lantai pertama menara pembakaran. Topeng di lantai satu tidak terlalu besar, hanya sekitar 200 meter persegi. Dikelilingi oleh dinding batu, tidak diketahui terbuat dari bahan apa dipanggang menjadi merah. Di ujung tikungan, ada tangga batu bawah tanah menuju ke bawah tanah. Tak seorang pun yang memasuki menara pembakaran tetap berada di lantai dasar, tetapi memilih untuk pergi jauh ke bawah tanah. Julian juga tidak menganggur dan mengikuti semua orang ke bawah tanah. Setelah sampai di lantai bawah tanah kedua, suhu di sini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan di lantai pertama. Udara dipenuhi gelombang panas, dan gelombang panas mengalir ke arah Anda, memberikan sensasi terbakar pada orang. Mereka yang bisa memasuki menara pembakaran adalah orang-orang jenius. Mereka mampu menahan energi tingkat bawah tanah kedua. Mereka tidak bertahan lama di tingkat bawah tanah kedua, tetapi memilih untuk melanjutkan lebih dalam. Setelah mencapai tingkat ketiga, beberapa murid kuno tidak memilih untuk terus bergerak maju, karena energi di tingkat ketiga sudah sangat kuat, cukup bagi mereka untuk berlatih. Bahkan jika energi di tingkat bawah tanah keempat lebih kuat, budidaya mereka terbatas. Dan tidak dapat menyerap banyak energi. Lantai 4. Kebanyakan orang tinggal di sini. Koko, murid Kaisar Suci Suantian, memilih pergi ke lantai 5 bawah tanah. Sabrina juga mengikuti dari belakang dengan langkah. Julian tidak ketinggalan dan mengikuti. Setelah sampai di lantai bawah tanah kelima, Koko menemukan tempat, duduk bersila di tanah, dan mulai berlatih. 5 lantai di bawah tanah, terlalu panas. Bahkan Julian berkeringat karena kepanasan, dan pakaiannya basah oleh keringat. Hal yang sama berlaku untuk Sabrina. Meskipun dia adalah orang yang sangat ajaib, dia merasakan panas setelah tiba di sini, tetapi dia merasa bahwa dia bisa masuk lebih dalam lagi. Dia melanjutkan lebih dalam, menuju ke tingkat bawah tanah ke-6. Julian berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan. Setelah tiba di lantai 6 bawah tanah, pakaian Sabrina basah oleh keringat. Gaun hijau menempel erat di kulitnya, memperlihatkan sosoknya yang tanpa celah. Dia tidak melanjutkan berjalan, tetapi menemukan tempat dan duduk bersila. Setelah dia duduk bersila, dia menstimulasi energi aslinya, dan perasaan panas menghilang. Pada saat ini, wajahnya memerah, dan dia melihat ke arah Julian yang mengikutinya, dan mengingatkan, Julian, lantai 6 di bawah tanah adalah batasnya, kamu tidak mau pindah. Meskipun tubuh fisik Anda sangat kuat dan mungkin mampu menahan energi lantai 7 di bawah tanah, lantai 6 adalah daerah aliran sungai. Di bawah lantai 6, udaranya mengandung energi kekerasan. Energi ini sulit untuk dimurnikan, tetap di bawah level ke-6, energi kekerasan ini akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada tubuh yang sulit diperbaiki. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi saya masih ingin mengunjungi lantai 7 bawah tanah. Kata Julian. Energi di sini sudah sangat kuat, yang cukup untuk dilatih oleh Julian. Namun, Julian memiliki banyak rahasia, dan dia tidak ingin orang luar mengetahuinya. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk berlatih. Pokoknya, aku mengingatkanmu, jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan salahkan aku. Sabrina bersenandung, dengan ketidakpuasan di wajahnya. Dia mengingatkannya dengan baik, tetapi Julian tidak menganggapnya serius. Dia bergumam tidak puas di dalam hatinya, pria memiliki kebajikan seperti ini, mereka hanya tahu bagaimana memamerkan kekuatan mereka. Julian berjalan menuju lantai 7 bawah tanah. Segera kami tiba di lantai 7 bawah tanah. Begitu dia mencapai lantai 7, dia merasakan kekuatan unik. Energi di 6 tingkat pertama relatif damai dan cocok untuk menyerap dan mengubahnya menjadi energi yang menyebalkan, tetapi energi di tingkat ke-7 jelas jauh lebih ganas. Apalagi saat berada di sini, Julian juga merasakan jejak energi panas memasuki tubuhnya. Namun, energi ini tidak membahayakan dirinya. Tubuh fisiknya sangat kuat dan dapat menyerap energi apapun baginya. Kamu seharusnya bisa pergi ke lantai 8. Julian bergumam di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil langkah menuju lantai 8. Energi pada tingkat ke-8 jauh lebih ganas daripada energi pada tingkat ke-7. Anda bahkan dapat melihat api mengalir di udara jika Anda bukan seorang beku pemurni tubuh, bahkan orang kuat pada tahap ke-7 atau ke-8 orang suci tidak akan mampu menahan energi ini. Meskipun Julian adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan tahap ke-6 menjadi orang suci, dia masih tidak tahan, dan kulitnya menjadi merah dalam sekejap. Seperti besi solder yang panas membara. Oke, energi yang menakutkan. Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini adalah tingkat ke-8. Menara pembakaran memiliki total 18 lantai bawah tanah. Dia tidak dapat membayangkan jenis budidaya apa yang diperlukan untuk mencapai 18 lantai bawah tanah. Tetua Agung dari suku kuno mengatakan bahwa menara pembakaran itu sendiri adalah formasi yang menghalangi energi api aneh jauh di bawah tanah. Energi di menara yang terbakar hanya meluap dari celah formasi. Sedikit meluap sangat menakutkan. Seberapa kuatkah api alien itu? Julian tidak bisa membayangkannya. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan segera duduk bersila di tanah, mengaktifkan teknik tubuh emas 9 putaran, dan dengan panik menyerap energi di sekitarnya. Teknik 9 transformasi tubuh emas bukan hanya seperangkat teknik latihan fisik,
tetapi juga seperangkat teknik latihan yang dapat menyerap energi apapun dan mengubahnya menjadi makanan bagi tubuh fisik, dan juga dapat mengubahnya menjadi energi sejati seseorang. Energi kekerasan memasuki tubuh, dimurnikan, dan diubah menjadi energi murni. Julian berlatih dengan serius. Suatu hari kemudian, boom! Energi sejati dalam tubuh seperti banjir besar, mengalir melalui meridian dalam tubuh, berdampak gila-gilaan pada tubuh. Saat ini, napasnya naik. Terobosan. Setelah berlatih di menara pembakaran hanya 1 hari, energi sejatinya telah meningkat, dan wilayahnya telah mencapai transendensi tingkat ke-6. Sangat cepat. Julian menarik napas dalam-dalam. Energi di tempat ini sebanding dengan obat mujarab apapun. Menurut kecepatan peningkatan energi sejati ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki alam kesucian. Teruslah berlatih. Ketika tubuh orang lain menyerap energi, maka tubuh akan mencapai kejenuhan, maka diperlukan waktu untuk mencernanya sebelum dapat terus meningkatkan energinya. Namun, Julian tidak mau. Tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai iblis, klan iblis tertinggi, dan dia dapat terus berlatih tanpa mencapai kejenuhan. Dengan cara ini, dia berlatih di lantai 8 menara pembakaran selama sebulan. 1 bulan kemudian, wilayah kekuasaannya mencapai puncak tahap luar biasa ke-6. Ini adalah ranah yang selalu dia tekan. Jika dia tidak menekan wilayahnya dan energi sejatinya, dia akan menerobos dan menjadi orang suci. Hal ini juga dapat ditekan. Terus menekan. Sambil memperkuat energi sejati, pada saat yang sama menekan energi sejati. Setengah bulan berlalu lagi. Julian tidak bisa lagi menekan energi sebenarnya di tubuhnya. Terobosan. Ketika dia tidak bisa lagi menekan energi sebenarnya, Julian berhenti menekannya dan memilih untuk melepaskannya. Energi sebenarnya di tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya. Energi panas di sekitarnya memasuki tubuh dengan gila-gilaan, mengubah tubuh fisik dan kinya. Apa itu kesucian? Setelah memasuki dunia suci, energi sejati akan diubah dan tubuh fisik akan diubah. Setelah mencapai kondisi ini, meskipun Anda bukan seorang biksu pemurni tubuh, tubuh fisik Anda akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi sejati juga akan berevolusi, dari energi sejati menjadi energi sejati. Energi sejati Julian berubah dengan cepat. Ada 2 aliran energi sejati di tubuhnya. Yang pertama adalah tiangan Zenki, yang sangat kuat dan yang. Yang kedua adalah roh jahat bumi yang paling yin dan lembut. Energi sejati perlahan-lahan berubah, menjadi lebih murni dan kuat. Ia berubah dari energi sejati tiangan menjadi energi sejati tiangan, dan dari roh jahat duniawi menjadi roh jahat duniawi. Dan tubuh fisiknya terus berubah. Kekuatan fisiknya meningkat pesat. Adegan ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, energi sejati Julian berubah total, dan tubuh fisiknya berubah total. Sebelumnya, kekuatan fisiknya setara dengan tingkat kesucian ke-6, tetapi sekarang kekuatan fisiknya sebanding dengan tingkat kesucian ke-7. Meskipun dia baru saja memasuki alam kesucian, dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia dapat meledakkan yang ke-7 tahap kesucian dengan 1 pukulan. Hosh! Julian berdiri, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan datang dari tubuhnya. Dengan kekuatan fisikku, mudah untuk memenangkan juara pertama kompetisi dunia primitif, bukan? Ada ketenangan dan kepercayaan diri di wajahnya. Bab 1142, keluar dari pengasingan. Setelah sekian lama, saya akhirnya mencapai alam kesucian. Setelah menjadi orang suci, energi sejati juga berubah, meningkat drastis, dan berubah menjadi energi sejati. Perbedaan antara Zenki dan Zenyuan seperti perbedaan antara Yuan Jiao. Ada perbedaan besar antara 1 Yuan dan 1 Sen. Setelah memasuki tahap pertama menjadi orang suci, Julian tidak bermalas-malasan dan terus berlatih karena masih ada cukup waktu. Dia duduk bersila di tanah. Setelah mengaktifkan teknik 9 belokan tubuh emas, energi agung memasuki tubuh melalui pori-pori tubuhnya. Setelah diubah, energi itu berubah menjadi esensi sejati murni yang meningkat setiap hari. Setelah mencapai tahap Sein, jika ingin menerobos lagi, energi yang dibutuhkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kali ini, Julian berlatih selama 3 bulan sebelum dia merasakan tanda-tanda terobosan. Namun, dia tidak membuat terobosan, tetapi terus menekan, dan menekan lagi selama sebulan sebelum dia mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menekan. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah. Banyak energi berkumpul di sekujur tubuhnya. Dari kejauhan terlihat seperti dikelilingi bola api. Energi sebenarnya dalam tubuh sedang beriak. Sekarang dia menerobos. Terobosan menuju tahap kedua menjadi orang suci. Memasuki alam suci, setiap kali Anda menerobos, energi sejati Anda akan mengalami perubahan kualitatif, dan tubuh fisik Anda akan dibaptis. Hal ini juga karena beberapa biksu bukanlah biksu pemurni tubuh dan tubuh fisik mereka relatif kuat. Tubuh fisik Julian dibaptis sekali lagi. Adegan ini berlangsung lebih dari setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Julian sepenuhnya memasuki tahap kedua menjadi orang suci. Energi sejatinya berubah lagi, menjadi lebih murni. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat lagi. Namun peningkatan fisik kali ini tidak terlalu besar, karena perbedaan antara tubuh fisik dan alamnya agak besar.
Menurut perkiraan Julian, jika dia tidak mengolah tubuh fisiknya sekarang, dia akan mampu menerobos alam setiap 3 kali. Kekuatan fisiknya saat ini masih pada tahap ketujuh menjadi orang suci. Seharusnya hampir setengah tahun. Julian bergumam pelan. Meskipun dia tidak mengingat perkiraan waktunya, pada levelnya, meskipun dia tidak dengan sengaja mengingat waktunya, alam bawah sadarnya masih akan menilai perkiraan waktunya. Meskipun dia berkultivasi di sini, hal itu tidak berdampak pada tubuhnya. Namun, batas waktu yang diberikan oleh klan kuno hanya setengah tahun. Dia adalah anggota klan kuno dan tidak ingin melanggar aturan klan kuno. Dia mendapat banyak manfaat dari latihan ini. Alam telah mencapai tahap kedua menjadi orang suci, dan tubuh fisik telah mencapai pertengahan tahap ketujuh menjadi orang suci. Dengan kekuatan ini, jika Sandra ikuti kompetisi berikutnya, Anda akan memenangkan tempat pertama tidak ada kepastian 100%, masuk 10 besar tidak masalah. Julian berhenti berlatih dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka tiba di lantai 6 bawah tanah, mereka menemukan bahwa Sabrina masih berlatih dengan serius. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah, rambut hitam panjangnya menari-nari, dan cahaya hijau mengalir di sekujur tubuhnya, yang sangat menyilaukan. Julian tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi berhenti dan melihat ke arah Sabrina yang sedang berlatih. Di bawah tatapannya, dia menemukan bahwa beberapa energi magis akan muncul di tubuh Sabrina, dan energi ini membentuk karakter kuno di sekitar tubuhnya. Karakter-karakter ini sangat misterius. Mengandung kekuatan misterius. Kak Zuzu, apa ini? Julian berdiri di tempat dan berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. Zuzu sedang menginstruksikan 400.000 tentara untuk berlatih formasi. Dia mendengar suara Julian dan melihat ke dunia luar. Dia merasakan segala sesuatu di menara pembakaran dan melihat Sabrina yang sedang berlatih. Setelah menonton sebentar, Zuzu berkata, ini adalah Tao dan prasastinya. Prasasti Tao. Julian sedikit terkejut dan bertanya, apa ini? Zuzu memperhatikan lagi. Melihat beberapa kata misterius muncul di sekitar tubuh Sabrina, kata-kata ini terdiri dari energi sejati, seperti garis, selalu berubah dan aneh. Jika saya tidak salah, ini adalah kekuatan yang tidak diketahui. Dia telah menguasai kekuatan yang tidak diketahui. Julian masih tidak mengerti. Zuzu menjelaskan, dia adalah orang dengan kekuatan magis yang besar. Dia telah menguasai kekuatan magis tertentu sejak dia lahir, dan kekuatan magis dari kekuatan magis yang besar semuanya berbeda. Begitu dia lahir, prasasti Tao ini adalah terukir di tubuhnya, meskipun dia masih tidak dapat memahami prasasti semacam ini, tetapi prasasti semacam ini memberinya kekuatan yang besar. Mendengar ini, Julian mungkin mengerti. Pada saat ini, Sabrina merasakan seseorang mengawasinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, memandang Julian di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, jika kamu tidak berlatih, mengapa kamu menatapku? Julian bereaksi, tersenyum, dan berkata, bukankah batas waktu setengah tahun akan segera datang? Saya pikir jika saya berlatih lebih jauh, alam saya tidak akan meningkat, jadi saya berencana untuk keluar. Ketika saya lewat, saya melihat Anda berlatih, dan aku menatapmu dengan rasa ingin tahu. Dia berkata dan berjalan mendekat. Duduk bersila di samping Sabrina, dia menoleh dan menatapnya. Kamu adalah pengguna kekuatan gaib yang hebat. Aku belum pernah melihat keahlian unik pengguna kekuatan gaib yang hebat. Bisakah kamu menunjukkannya dan biarkan aku melihatnya? Mendengar ini, sudut bibir Sabrina terangkat dan dia berkata, jika Anda dapat mencapai 10 besar di kompetisi berikutnya, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bermain melawan saya, dan Anda mungkin dapat secara pribadi merasakan keterampilan unik yang telah saya latih. Sabrina sangat percaya diri. Keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Penegasan kekuatan diri sendiri. Dengan kekuatannya, tidak ada masalah untuk masuk 10 besar. Pada saat ini, suara Zuzu datang dari rumah abadi, saya tidak tahu tentang kekuatan magis besar lainnya, tetapi hanya karena Sabrina dilahirkan dengan tulisan Tao terukir di tubuhnya, pencapaiannya di masa depan akan sangat menakutkan, setidaknya mereka akan berada di level Kaisar Agung. Jadi, Julian, ini adalah pria kuat masa depan yang layak untuk dirayu dan diajak berteman. Anda memiliki terlalu banyak karma dan membutuhkan beberapa orang untuk membantu Anda menanggungnya. Sebab dan akibat lagi. Julian mengerutkan kening. Mengapa Zuzu menyebutkan sebab dan akibat? Apakah sebab dan akibat memang seburuk itu? Dia bertanya dengan ragu, apa hubungan karma saya dengan saya berteman? Saya tidak mengerti. Jika Anda menikah dengan Sabrina, urusan Anda akan menjadi urusannya, dan sebagian dari sebab dan akibat Anda akan dialihkan kepadanya. Julian memutar matanya. Namun, karena Zuzu berkata demikian, Sabrina pasti layak untuk diajak berteman. Dia sudah punya istri dan tidak mungkin menikah lagi. Tapi jika kita tidak bisa menjadi suami istri, apakah kita masih bisa berteman? Sabrina. Julian berkata dengan penuh arti, menurutku kamu cukup baik. Sebagai putri dari pria terkuat di dunia, kamu tidak memiliki emosi sama sekali dan sangat mudah didekati. Aku pasti akan menjadikanmu temanku. Memotong. Sabrina memutar matanya. Mengabaikan Julian, dia berdiri dan pergi. Karena dia juga tahu bahwa waktunya akan tiba, dan jika dia terus berlatih, dia tidak akan bisa mencapai terobosan.
Julian berdiri dan mengikuti Sabrina, dan keduanya meninggalkan menara yang terbakar bersama-sama. Orang lain yang memasuki menara pembakaran juga tahu bahwa waktunya hampir habis dan tidak peduli dengan 10,5 hari, jadi mereka semua memilih untuk pergi. 10 orang yang memasuki menara pembakaran kali ini semuanya sangat dihargai. Kaisar Suci Xuantian, Kaisar Jahat, Ditian, dan lainnya semuanya meninggalkan klan kuno bersama murid-murid mereka. Julian dan Yunsan juga berencana untuk pergi. Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang? Julian bertanya di halaman. Yunsan mengangguk dan berkata, baiklah, menara pembakaran telah ditutup. Pembukaan berikutnya akan terjadi beberapa dekade kemudian. Tujuan kami telah tercapai. Sekarang kami kembali ke Tianyuan dan membuat persiapan serius untuk berpartisipasi dalam peringatan 50 tahun dunia primitif dalam kondisi terbaik. Iya. Julian siap untuk bergerak. Dia juga ingin melihat seberapa kuat para jenius di dunia primitif. Tepat ketika keduanya hendak pergi, seorang wanita berpakaian biru dan secantik peri datang. Dia melirik ke arah Julian dan berkata dengan tenang, Julian, ayahku ingin bertemu denganmu. Bab 1143, Hadiah Darah Kuno. Julian bingung. Mengapa Levin melihatnya saat ini? Tidak hanya dia bingung, tapi Sabrina juga bingung. Dia tahu betul siapa ayahnya. Dia tidak pernah terlibat dalam urusan dunia primitif. Bahkan jenius yang paling menakjubkan pun tidak dapat menarik perhatiannya, tetapi dia memandang Julian dengan kagum. Sekarang dia ingin bertemu langsung dengan Julian. Pimpin jalan. Silakan lewat sini. Sabrina memberi isyarat mengundang. Julian berbalik dan berkata kepada Yunsan, Tuan, saya akan datang segera setelah saya pergi. Yunsan mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Kemudian, di bawah kepemimpinan Sabrina, Julian pergi ke puncak Tongtian lagi dan sampai ke gunung belakang, tempat Levin mundur. Ayah, Julian ada di sini. Menghadapi Levin, Sabrina tampak penuh hormat. Levin sedikit menyerah dan berkata, oke, kamu keluar dulu. Sabrina tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan ayahnya kepada Julian. Dia tidak bertanya lagi. Dia hanya melirik ke arah Julian sebelum berbalik dan pergi. Levin duduk bersila di tanah, memandang Julian, dan menunjuk ke padang rumput di tanah. Julian duduk bersila di padang rumput. Senior, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku saat kamu memanggilku ke sini kali ini? Julian bertanya. Levin tersenyum dan berkata, memanggilku senior berarti kamu kehilangan kontak. Kamu seumuran dengan seorang pemuda, jadi panggil saja aku paman. Ya, paman. Julian memanggil lagi. Levin berkata, ini bukan masalah besar. Sabrina juga berada di Tianyuan. Dia pernah berada di klan kuno sebelumnya. Sekarang dia berjalan di dunia luar. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditipu oleh beberapa orang yang peduli. Tolong bantu aku di masa depan. Mendengar ini, Julian tampak malu. Sabrina adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, siapa yang berani menipunya? Namun, Julian tidak menolak, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, paman, saya pasti akan melakukannya. Levin melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah botol muncul di telapak tangannya. Botolnya tidak besar, transparan, dan ada darah merah cerah di dalamnya. Dia menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dengan ragu dan bertanya, apa ini? Apakah ini darah kuno dari suku kuno? Levin mengangguk dan berkata, di zaman kuno, orang kuat dari klan kami menggunakan kultivasi seumur hidupnya untuk memurnikan darah murni sebelum batas waktu. Darah tersebut mengandung kekuatan yang kuat. Dalam keadaan normal, hanya murid klan kami yang bisa. Hanya dengan begitu saja kamu memenuhi syarat untuk menyerap dan memurnikan. Namun, tubuhmu sangat ajaib. Kamu bahkan tidak takut dengan energi iblis. Kamu seharusnya bisa memurnikan energi dalam darahmu. Aku tidak punya apapun untuk membantumu dalam perjalanan kultivasimu. Darah kuno ini seharusnya bisa membantumu tingkatkan ke beberapa bidang kecil. Paman, kamu memberiku barang yang sangat berharga, bagaimana aku bisa menerimanya? Meskipun Julian menginginkannya, dia tetap menolak secara simbolis. Levin berhenti sebentar dan berkata, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah lama mati. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan beberapa tetes darah kuno. Julian menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, maka saya akan mengambilnya. Levin mengangguk dan berkata, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang tubuh Anda, semakin baik. Jangan memberitahu siapapun kecuali diperlukan, jika tidak, Anda akan berada dalam bencana. Tahu. Julian mengangguk. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena perbedaan antara 3.000 dunia tersegel dan klan iblis, kebencian terhadap iblis. Jika kepemilikan tubuh iblisnya terungkap, itu akan sangat menghancurkannya. Sabrina, tolong jaga untukku. Sebelum berangkat, Levin mengingatkannya lagi. Julian tersenyum, berdiri dan pergi. Di luar gua, Sabrina telah menunggu di sini. Melihat Julian berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya, dia segera berjalan mendekat, menatap Julian, dan bertanya dengan ragu, apa yang ayahku katakan padamu?
Julian memandang wanita cantik di depannya, tersenyum, dan berkata, bukan apa-apa, dia bertanya padaku apakah aku punya istri, dan dia ingin menikahkanmu denganku. Ah! Sabrina terkejut. Melihat ekspresi terkejutnya, Julian tersenyum dan berkata, saya berbohong kepada Anda. Huh! Sabrina menghela nafas lega, menatap Julian, dan mengutuk, aku akan mati, mengapa kamu bercanda seperti ini? Bagaimana jika ku bilang pamanku benar-benar mengatakan itu, tapi aku menolaknya begitu saja? Julian berkata sambil tersenyum bercanda. Sabrina tercengang lagi. Dia merasa Julian juga tidak berbohong, karena ayahnya telah menyebutkan hal itu kepadanya sebelumnya. Menolak, kenapa menolak? Sabrina menatap Julian, memandang dirinya sendiri, dan berkata, apakah karena aku tidak cukup cantik, atau aku tidak cukup menawan, atau adakah sesuatu dalam diriku yang membuatku tidak pantas untukmu? Faktanya, dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Julian. Ketika dia mendengar Julian menolak, dia sedikit bingung. Dia adalah putri dari klan kuno. Banyak sekali orang yang datang untuk melamarnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menikahinya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan suku kuno. Dia menatap Julian dan meminta Julian memberinya penjelasan. Karena aku punya istri. Memikirkan kembali Sarah, Julian tersenyum. Memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan dengan Sarah selama bertahun-tahun, dia merasa bahagia. Memikirkan Sarah, Julian menjadi khawatir. Saya tidak tahu bagaimana situasi di bumi sekarang setelah lebih dari setengah tahun berlalu. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Sarah dan bagaimana keadaan Vivi. Ada apa? Sabrina tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat Julian tersenyum dengan wajah khawatir. Tidak ada. Julian bereaksi. Masih ada seorang istri dan anak perempuan yang menunggunya di bumi. Dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan bergegas kembali secepat mungkin untuk membunuh sesepuh sekte Suantian Fendi dan mengakhiri kebencian ini. Aku pergi dulu. Dia melambai sedikit ke Sabrina, lalu berbalik dan berjalan menuruni gunung. Sabrina melihat sosok Julian yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Mengapa kamu berpura-pura menolak? Siapa yang bisa menolak wanita muda ini? Segera, Julian tiba di halaman tempat tinggal Yunsan. Tuan, ayo pergi. Sebelum memasuki halaman, dia menyapa Yunsan. Yunsan bertanya sambil tersenyum, apakah pemimpin suku kuno ada hubungannya denganmu? Julian tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya obrolan singkat. Sungguh. Yunsan tampak tidak percaya. Tentu saja. Yunsan tidak bertanya lagi. Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi. Keduanya meninggalkan suku kuno. Setelah meninggalkan klan kuno, dia bergegas menuju Tianyuan tanpa henti. Beberapa hari kemudian, Yunsan membawa Julian kembali ke Tianyuan. Julian, masih ada 3 bulan hingga kompetisi. Saya tidak tahu level apa yang telah Anda naikkan di menara pembakaran. Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan fisik Anda sekarang. Namun, untuk kompetisi yang akan datang, kamu tidak boleh menyia-nyiakan 3 bulan ini, tetapi berlatihlah dengan giat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil Pei Yuan. Ini Pei Yuan dan, setelah meminumnya, kamu dapat dengan cepat meningkatkan energi sejatimu. Terima kasih, Tuan. Julian menerimanya. Yah, kamu bisa berlatih, aku akan sibuk juga. Kata Yunsan dan pergi. Julian sekarang adalah murid dari sesepuh. Dia memenuhi syarat untuk tinggal di puncak independen Gunung Yunsan, tapi dia datang ke Tianyuan bersama Sandra. Dia telah pergi selama lebih dari setengah tahun kali ini, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Sandra. Dia tidak tinggal di puncak Gunung Yunsan dan berjalan menuju puncak tempat para murid biasa berada. Bab 1144, maju ke depan. Segera, Julian tiba di pegunungan tempat tinggal para murid biasa. Dia datang ke halaman kecil tempat tinggal Sandra dan mengetuk pintu dengan lembut. Setelah mengetuk dalam waktu lama, tidak ada yang menjawab. Bukankah di sini? Dia bertanya-tanya. Lalu, dia melompat ke dinding dan memasuki halaman. Tidak ada seorang pun di halaman. Pintu rumah juga tertutup. Dia berjalan menuju rumah dan mengetuk lagi. Siapa? Ada suara di dalam rumah, diikuti dengan langkah kaki, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Sandra. Julian berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat luka di tubuh Sandra, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Kenapa kamu terluka? Ini saudara Visser, apakah kamu kembali? Dengan senyuman di wajahnya, Sandra berkata, ini tidak serius, luangkan waktu untuk berlatih dan aku akan baik-baik saja. Karena itu, dia menyapa Julian ke dalam kamar. Ruangan itu sangat rapi, dan dia pergi membuatkan teh untuk Julian sendiri. Julian memandangnya, ada memar dan luka di wajahnya. Dia juga melihat kain kasa diikatkan di lehernya melalui kerahnya. Saudara Visser, minumlah teh. Dia meletakkan cangkir tehnya. Julian menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu ditindas? Tidak, kata Sandra tepat waktu. Julian berkata, tidak apa-apa, katakan padaku, saya sekarang adalah murid yang lebih tua, saya dapat membantu Anda membuat keputusan.
Tidak apa-apa. Sandra duduk. Julian tahu bahwa dia memiliki hati yang baik, dan dia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Sandra, aku membawamu ke Tianyuan, jadi aku memiliki tanggung jawab untuk melindungimu, dan kamu adalah penyelamatku. Siapa yang menindasmu, beritahu aku, dan aku akan membantumu membuat keputusan. Julian banyak bicara. Baru pada saat itulah Sandra menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata dia dan beberapa muridnya pergi berlatih sebelumnya dan menemukan ramuan langka di pegunungan Mangmang. Mereka mengambilnya kembali, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dicegat segera setelah mereka kembali ke Tianyuan. Obat mujarab yang mereka pilih telah dirampok. Selain itu, para penjamret juga melukai dirinya dan beberapa temannya. Siapa itu? Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Julian bertanya. Sandra berkata, dia adalah anggota dari Persatuan Aliansi, Saudara Visser. Aliansi Persatuan adalah kekuatan yang sangat kuat di Tianyuan. Bahkan jika Anda adalah murid dari yang lebih tua, kami tidak boleh menyinggung perasaannya, dan yang lebih tua tidak akan ikut campur dalam keluhan antar murid. Ketika Julian melihat ekspresi Sandra, dia tahu bahwa dia telah menderita ketidakadilan yang besar. Tidak apa-apa, saya akan membantu Anda membuat keputusan. Saya ingin melihat seberapa kuat aliansi ini. Sandra berkata pada waktunya, lupakan saja, Saudara Visser, lupakan saja, Aliansi Persatuan adalah murid tertutup dari Dekan Tianyuan, yang pemimpinnya adalah pemimpin Tianyuan. Ia sangat kuat, dikatakan bahwa ia telah mencapai tahap ke-9 untuk menjadi orang suci dan sangat dekat dengan alam hukum. Sekarang pergi ke bumi sedang berjuang untuk penciptaan. Sandra sangat khawatir Julian akan menyinggung persatuan aliansi karena membela dirinya. Di Tianyuan, tetap aman dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tahap ke-9 menjadi orang suci. Julian tersenyum tipis. Ketika dia pertama kali memasuki pengadilan surgawi, orang kuat seperti itu mungkin adalah gunung yang sulit untuk dia lewati, tetapi sekarang segalanya berbeda. Bahkan jika dia bukan lawan dari orang kuat di tingkat kesucian ke-9, Sandra juga mengatakan bahwa pemimpin Persatuan Aliansi telah pergi ke bumi dan tidak berada di Tianyuan. Berjalan. Dia berdiri dan menarik Sandra pergi. Saudara Visser, lupakan saja, kami baru saja datang ke Tianyuan, jangan menimbulkan masalah. Sandra memohon dengan getir. Dia bisa bergabung dengan Tianyuan bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dengan mengandalkan Julian. Ini akan menarik perhatian orang. Jika dia menyebabkan masalah dan membuat marah para tetua, dia akan dikeluarkan dari Tianyuan dalam beberapa menit. Di kota Kunsu tempat dia berada, keluarga Finland adalah keluarga dominan. Karena dia menjadi murid Tianyuan, keluarga Finland tidak berani melakukan apapun. Jika dia diusir dari Tianyuan dan kehilangan statusnya sebagai murid Tianyuan, keluarganya akan hancur. Jangan khawatir, aku di sini. Jika langit runtuh, aku akan membantumu menanggungnya. Julian tampak tidak peduli dan berkata, kami tidak menimbulkan masalah, dan kami tidak takut akan masalah. Sandra menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa Julian bertekad untuk membantunya, dan tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya. Saudara Visser, mari kita bicarakan dulu. Jika situasinya tidak beres, jangan pamer. Saya tidak ingin menyeretmu ke bawah. Iya. Julian tersenyum lebar, menarik Sandra dan pergi. Saat meninggalkan daerah di mana murid biasa berada, Julian juga mengetahui siapa yang merampok kali ini. Namanya Budi, dan dia adalah adik dari wakil pemimpin Persatuan Aliansi. Saudara Visser, dari apa yang saya pahami, Budi mengandalkan Aliansi Persatuan dan selalu sangat mendominasi dan sering menindas murid biasa. Dan bosnya bernama Albert. Dia adalah wakil pemimpin Aliansi Persatuan dan kekuatannya telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Dan dia juga adalah murid dari Penatua Hans. Julian berkata dengan wajah cemberut, Budi harus memberikan penjelasan hari ini, jika tidak, saya akan menghancurkan Persatuan Aliansi. Segera, keduanya sampai di pegunungan tempat Persatuan Aliansi berada. Tianyuan terletak di pegunungan Mangmang. Ada banyak gunung di sini. Banyak orang kuat Tianyuan menempati pegunungan. Hal yang sama berlaku untuk Persatuan Aliansi, yang menempati sebuah gunung kecil sebagai markas besar Persatuan Aliansi. Sebuah monumen batu berdiri di kaki gunung. Ada beberapa kata yang terukir di loh batu, Aliansi Persatuan. Sebelum mereka bisa mendekat, beberapa murid yang mengenakan pakaian Tianyuan datang dan menghalangi jalan mereka berdua. Puncak manakah ini? Ini adalah markas besar Persatuan Aliansi. Tidak sembarang kucing atau anjing bisa masuk. Pada pakaian orang-orang ini, selain tulisan, Tianyuan, juga tertulis kata, United. Menjadi anggota Persatuan Aliansi berarti Anda lebih unggul dari yang lain. Anggota aliansi ini sama sekali tidak menganggap serius Julian dan Sandra. Julian bertanya dengan tenang, saya mencari Budi. Mencari Kapten Budi, siapa kamu? Apakah Kapten Budi seseorang yang bisa kamu temui jika kamu mau? Julian berkata dengan nada yang sangat tenang, tetapi orang-orang ini tidak menganggapnya serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengaktifkan energi sejatinya. Energi sejati yang agung berubah seketika, membentuk gelombang udara yang menakutkan kelompok aliansi di sekitarnya langsung terpesona dan jatuh ke tanah dalam kebingungan.
Saya akan mengatakannya lagi, saya mencari Budi, dan biarkan Budi datang menemui saya dalam waktu 10 menit, jika tidak, aliansi persatuan akan hancur. Suara Julian keras. Siapa yang berani menjadi sombong dalam aliansi kita? Teriakan keras terdengar. Wush. Saat suara itu datang, sesosok tubuh terbang dengan cepat dari kejauhan. Seorang pria jatuh dari langit dan berdiri di kaki gunung. Para murid dari persatuan aliansi yang tersingkir berdiri satu demi satu dan muncul di belakang pengunjung tersebut. Penjaga Walter, orang ini datang ke aliansi kita untuk menimbulkan masalah. Saya tidak kenal kedua orang ini, mereka mungkin baru saja bergabung dengan Tianyuan. Semua obrolan ini. Walter memandang Julian dan Sandra. Dia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan sedikit nada menghina, apakah kamu tidak tahu ini adalah persatuan aliansi? Sudah 1 menit. Julian berbicara dengan tenang. Berani. Walter berteriak. Dia tiba-tiba bergerak, energi yang kuat berubah menjadi telapak tangannya, dan memukul Julian dengan satu telapak tangan. Ah! Sandra di sampingnya berteriak ketakutan. Julian meraihnya, menariknya ke belakang, dan berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung. Boom! Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantamnya, tetapi dia tidak terluka. Sebaliknya, Walter terkejut dan terjatuh ke belakang puluhan meter. Bab 1145, Bos Albert. Walter adalah pelindung persatuan aliansi, dan dia sendiri juga merupakan murid inti Tianyuan. Dia sangat kuat dan telah mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci. Statusnya di aliansi persatuan sangat tinggi, nomor 2 setelah wakil pemimpin dia terlempar. Lusinan murid dari persatuan aliansi berkumpul. Semua orang tercengang. Ini adalah pelindung Walter, yang kekuatannya telah mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci, dan sekarang dia benar-benar tersingkir. Apalagi orang yang menyetrumnya masih pendatang baru, murid baru yang baru bergabung dengan Tianyuan kurang dari setengah tahun. Bagaimana mereka bisa mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Sandra juga tercengang. Dia tahu bahwa Julian sangat kuat, tetapi ini hanya di antara murid baru. Dibandingkan dengan murid asli Tianyuan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, kekuatan Julian akan berubah. Sangat kuat. Bagaimana dia berlatih? Banyak orang berkumpul. Adegan itu sunyi senyap. Walter bangkit dari tanah. Wajahnya sedikit pucat, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Wajahnya muram, dia menatap Julian dan bertanya kata demi kata, siapa kamu? Walter pada dasarnya mengenal semua orang kuat di Tianyuan, tetapi dia tidak mengenal Julian dan tidak tahu dari mana asalnya. Untuk bisa menyetrumnya hingga muntah darah, kekuatannya harus berada di atasnya, jadi orang ini jelas bukan orang tak dikenal di Tianyuan. Julian terlihat tenang dan berkata dengan tenang, nama saya Julian. Saya baru saja bergabung dengan Tianyuan setengah tahun yang lalu. Saya tidak datang ke persatuan aliansi untuk menimbulkan masalah kali ini. Hanya saja Budi dari persatuan aliansi merampok barang milik temanku dan bahkan melukainya. Temanku, aku di sini untuk meminta penjelasan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Semua orang menduga bahwa Julian baru saja bergabung dengan Tianyuan. Namun, tebakan itu hanyalah tebakan, dan sekarang sudah terkonfirmasi, dan semua orang yang hadir terkejut. Bukankah itu berarti murid yang direkrut kali ini semuanya adalah sisa yang dipilih oleh Sekte Xuantian, dan kekuatan mereka tidak terlalu bagus? Mengapa ada keberadaan yang begitu kuat sekarang? Ya, banyak tetua yang menyalahkan Penatua Xiao, mengatakan bahwa Penatua Xiao sedikit lebih lambat dan dipukuli oleh Sekte Xuantian. Banyak orang mulai berbicara. Julian berbicara dengan tenang dan berkata, 3 menit telah berlalu. Suaranya tenang, tapi memberi tekanan pada murid-murid persatuan aliansi. Walter sedikit mengernyit, berjalan mendekat, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Julian dan berkata, apakah ada kesalahpahaman di sini? Salah paham. Wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata, jika ada kesalahpahaman, harap segera beritahu Budi dan minta dia datang dan mengakui kesalahannya secara langsung, jika tidak, saya akan mengalahkan aliansi persatuan hari ini. Anda. Walter marah. Tapi memikirkan kekuatan Julian, dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, berbalik dan berkata kepada murid-murid persatuan aliansi di samping, temukan Budi. Ya. Murid-murid ini segera pergi. Julian tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Aliansi persatuan adalah salah satu kekuatan teratas di Tianyuan. Aliansi ini sangat terkenal di dunia. Banyak murid Tianyuan ingin bergabung dengan aliansi persatuan. Namun, aliansi persatuan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk anggotanya aliansi bersatu. Ada juga banyak orang di luar persatuan aliansi. Orang-orang ini melihat Julian datang ke persatuan aliansi untuk menimbulkan masalah, dan mereka semua terkejut. Pada saat yang sama, Julian muncul di persatuan aliansi, melukai Walter, dan mengancam akan menghancurkan persatuan aliansi. Berita tersebut menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Segera, 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Budi belum muncul. Julian mengambil langkah dan hendak bergegas maju. Walter segera berdiri dan berdiri di depan Julian. Wajahnya menunduk dan dia berkata, Julian, saya telah mengirim seseorang untuk mencari seseorang.
Mohon tunggu dengan sabar sebentar. Jangan impulsif. Jangan berpikir karena Anda sangat kuat, Anda bisa menjadi musuh aliansi persatuan saya. Aliansi kita tidak dapat digoyahkan. Julian tampak tenang dan berkata, saya berkata, jika orang tidak muncul dalam 10 menit, saya akan menghancurkan aliansi persatuan. Sekarang 10 menit telah berlalu dan orang-orang belum muncul, jangan salahkan saya. Selama periode ini, banyak murid muncul di luar markas besar persatuan aliansi. Ketika murid-murid Tianyuan ini mendengar kata-kata Julian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Itu luar biasa. Sejak berdirinya United Alliance, tidak ada yang berani datang ke United Alliance untuk menimbulkan masalah. Nama orang ini adalah Julian. Dia baru saja bergabung dengan Tianyuan, kan? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mungkinkah dia hanya murid biasa yang tidak mau mengalah, sehingga menimbulkan masalah? Dia ingin menarik perhatian sesepuh atau dekan, dan ingin menjadi murid dekan, maka dia datang ke persatuan aliansi untuk menimbulkan masalah. Bukan itu masalahnya. Menurut apa yang saya pelajari, dia membela wanita di sebelahnya. Nama wanita itu adalah Sandra. Dia keluar untuk pelatihan beberapa waktu lalu. Dia beruntung dan mendapat ramuan langka. Namun, dia baru saja kembali ke Tianyuan, dirampok oleh Budi dari persatuan aliansi. Budi, apakah dia adik dari Albert, wakil pemimpin persatuan aliansi, orang yang biasanya bertindak seperti pengganggu di akademi? Ya, itu dia. Ada diskusi terus-menerus di mana-mana. Saat ini, banyak orang keluar dari puncak gunung tempat persatuan aliansi berada. Ada lebih dari 30 orang di grup ini. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tampak berusia pertengahan 20-an, mengenakan jubah biru dengan ukiran pedang panjang di atasnya. Albert. Itu Albert, wakil pemimpin persatuan aliansi. Cek, asyik menontonnya. Albert telah muncul. Jika Julian menjatuhkan Albert hari ini, maka dia akan menjadi mutiara paling bersinar di Tianyuan. Saat Albert dan rombongannya muncul, suasana di tempat kejadian menjadi tinggi. Saudara Albert. Ketika Walter melihat Albert muncul, dia menghela nafas lega dan berjalan dengan hormat di wajahnya. Albert datang dan muncul di depan Julian. Dia memandang Julian, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, saudaraku, ini adalah persatuan aliansi. Jika Anda datang ke persatuan aliansi untuk menimbulkan masalah, apakah kamu tidak menganggap serius persatuan aliansi? Menghadapi tuduhan Albert, Julian berkata dengan tenang, saya datang ke sini hanya untuk menghindari keadilan. Aliansi Persatuan adalah grup yang sangat kuat di Tianyuan. Sebagian besar murid sekte tersebut adalah murid dari tetua utama, termasuk seorang murid dari Master Din, tapi seorang murid dari Persatuan Aliansi menindas murid baru Tianyuan. Apa ini? Saudara Fisher, itu dia. Sandra melihat seorang pria di belakang Albert, menunjuk ke arahnya, dan berkata, dia adalah Budi. Budi merasa sedikit bersalah ketika dia ditunjuk, dan mundur sedikit. Namun, karena mengira ini adalah aliansi persatuan, dia merasa berani dan mau tidak mau menegakkan tubuhnya. Dia berjalan keluar, menatap Sandra, lalu menatap Julian, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, dan berkata, saya Budi, ada apa? Melihat Budi, melihat Albert, melihat begitu banyak murid persatuan aliansi, dan banyak orang menonton kesenangan itu, Sandra sedikit gugup dan tidak bisa menahan tangan Julian. Dia berbisik, Fisher, saudara Fisher, lupakan saja. Melihat hati nurani Sandra yang bersalah, kesombongan Budi tiba-tiba bangkit, Sandra, kan? Aku ingat kamu. Temanku pergi berlatih denganmu dan menemukan obat spiritual, tapi kamu merampok. Temanku pergi berlatih denganmu dan menemukan obat spiritual, tapi kamu merampoknya. Sekarang aku akan mendapatkannya kembali, kan itu salah. Kamu meludahi orang lain. Sandra gemetar karena marah. Albert tetap diam sampai sekarang, lalu dia berkata, benarkah? Kita akan mengetahuinya jika kita bertanya kepada seseorang. Oke. Budi membuka mulutnya dan berkata, saudaraku, aku akan memanggil orang-orang yang pergi berlatih bersamanya hari itu. Setelah mengatakan itu, Budi berbalik dan pergi. Mendengar ini, Sandra punya firasat buruk. Dia berbalik dan menatap Julian. Julian berkata, tidak apa-apa, tunggu dan lihat. Bersambung.